Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini 9 Januari 2025 di UPTD SMA Negeri 1 Wonomulyo dalam kegiatan sosialisasi materi penguatan penerapan disiplin positif di sekolah kita. Semoga kegiatan ini akan membawa manfaat dan menjadi jalan menuju perubahan positif di lingkungan sekolah kita. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Allahumma sholli. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga tetap memanfaatkan situasi itu sesuai kemampuan yang saya miliki, sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya berikan, apakah dalam bentuk pemikiran maupun action lapangan. Ya, karena kebetulan amanah saya saat ini bukan guru, walaupun pernah guru, berarti bukan action lapangan, berarti berkaitan dengan proses berpikir mencapai tujuan dari pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Barat. Atau dia akan semakin memburuk. Ingat ya Bapak Ibu, saya disclaimer bahwa saya sebagai pengawas ini memberikan teori, prakteknya ada sama Bapak Ibu. Yang penting intinya adalah Bapak Ibu paham ya bahwa penegakan dispo itu seperti ini. Ya, jadi respon kita guru, jadi anak-anak kita seperti ini, ada anak penurut, anak baik, anak pendiam, anak nakal, anak yang suka mengganggu teman-teman. Itu adalah hal yang lumrah, dan respon guru lah yang menentukan apakah itu anak akan membaik kalau kita sudah sentuh dia atau dia akan semakin buruk. Kenapa responnya salah? Karena dia tidak pahami apa sesungguhnya yang menjadi latar keterlambatan peserta didik itu, sehingga begitu gampang dia marah-marah ya, sampai dilempari kertas karena dia tidak mengenal peserta didiknya dengan baik dan tidak memahami peserta didik dalam perilakunya. Sebenarnya hal ini terjadi di kita juga kalau kita hanya menjalankan satu fungsi kita. Kalau kita hanya mengajar saja, tidak mendidik, membimbing, melatih, maka memang kadang-kadang kita tidak perlu memahami. Yang penting transformasi pengetahuan saja ya. Perilaku tidak tepat peserta didik kita. Oh, ternyata Bapak Ibu, perilaku tidak tepat yang dilakukan oleh anak-anak kita, ada andil kita di situ. Ternyata ya, menurut ini ya, teori ini ya. Ya. Ingat, yang ketiga yang harus kita ubah persepsi kita bahwa peserta didik yang nakal dalam tanda kutip ya, dia pakai kata nakal ini adalah peserta didik yang patah hati. Ingat itu. Jadi, ini nama orang ini ya. Ya. Christine, apakah kamu tahu kenapa kamu mengganggu temanmu padahal seharusnya kamu mengerjakan tugas? Ya, kita tanyakan seperti itu. Atau memberikan pilihan. Apakah kamu mengganggu temanmu agar ibu guru memperhatikanmu? Ya. Ini cara mengklarifikasi terhadap peserta didik kita yang melakukan perilaku yang tidak tepat. Abi Thalib radhiyallahu Khalifah keempat sahabat Nabi SAW yang memiliki peranan penting dalam perkembangan Islam. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamannya.
Jadi sama itu sekarang. Kenapa kita guru-guru yang saya ini kan senior, termasuk senior. Kenapa sisa 1 tahun pensiun sisa tahun ini? 1 Januari, salah kalau panjang umur sudah tidak pakai keki lagi. Apalagi helmnya memang keki ini baju putih mami nanti. Jadi saya ini sisa sampai Desember. Gitu. Kita pendapat selalu seperti itu. Dulu kita dididik sebentar bisa seperti itu. Karena kita sesuai dilindungi oleh sama tadi. Ini sudah dilindungi oleh UNICEF, bahkan dilindungi siswa lebih dilindungi daripada kita guru. Itulah disiplin positif dibawa ke situ. Kenapa banyak guru yang tersandung hukum? Karena kita pendekatan kita salah terhadap siswa atau peserta didik. Masih mau seperti dulu. Itu sudah disampaikan tadi. Penerapan disiplin tidak boleh, hukuman tidak boleh negatif. Itu kan sudah dilarang. Ini. Karena kalau ada hukuman berarti siap. Itu masuk perlindungan anak. Kemudian kedua, pakaian, buku, gadget atau barang-barang pribadi yang hilang atau rusak. Tiba-tiba hilang barangnya, tiba-tiba rusak. Itu semua. Jadi kita ini betul-betul di sini kita mau bagaimana mendeteksi anak-anak kita. Kalau ada yang mengalami ini, berarti ada sesuatu yang terjadi menyebabkan begitu. Itu yang kita mau cari. Dan kalau kita tidak bisa diselesaikan, berarti kita membiarkan berkembang perundungan yang ada di sekolah kita. Makanya kita semua guru, bahkan dalam kegiatan ini kita kemarin semua warga sekolah, komite, satpam, kantin harus. Kan tidak bisa selesai. Bagaimana kita bisa lihat semua deteksi kalau tidak kerjasama?